Halo adik-adik, ketemu lagi di Bimbel Tridaya Online. Kali ini kalian ditemani sama Kak Erik, kakak tutor matematika di Bimbel Tridaya. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas materi tentang limit. Nah, limit ya, tapi limitnya limit aljabar. Oke, limit aljabar ini merupakan materi di kelas 10 matematika wajib ya, untuk kurtilas nih. Oke. Baiklah, di materi limit ini kakak akan membahas yang pertama itu apa itu limit. Jadi adik-adik harus tahu dulu konsep dasar tentang limit itu seperti apa. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengerjakan soal-soal limit secara aljabar, yaitu mengerjakan soal-soal yang bentuk tak tentu. Nah, bentuk tak tentu limit ini ada banyak sekali sebetulnya, yaitu ada bentuk 0 per 0, tahingga per tahingga min tahingga, kemudian ada bentuk 0 pangkat 0, kemudian ada bentuk 0 kali tahingga, kemudian tahingga pangkat 0, dan 1 pangkat tahingga. Gitu ya. Jadi sebetulnya ada banyak sekali bentuk-bentuk tak tentu dari limit. Tapi kita hanya akan membahas 3 saja, yaitu bentuk 0 per 0 dan bentuk tahingga per tahingga dan tahingga min tahingga. Jadi hanya 3 yang awal aja yang kita bahas ya. Oke, baiklah. Kita langsung aja adik-adik. Sebelum kakak masuk ke bagian yang kedua tadi yang aljabar, adik-adik harus tahu dulu apa itu limit, gitu kan ya. Nah, untuk mengawalinya, kakak akan meminta adik-adik untuk memperhatikan 2 grafik fungsi berikut. Kakak gambarkan dulu fungsinya ya. Tada, oke. Ya, kita lihat di sini ya. Kakak punya 2 fungsi di sini. Yang pertama fungsi fx, yaitu x tambah 1. Dan yang kedua fungsi gx, yaitu x kuadrat min 1 per x min 1, di mana x-nya nggak boleh sama dengan 1. Coba adik-adik, kenapa sih di fungsi yang g ini ada syaratnya yaitu x nggak boleh sama dengan 1? Karena ketika 1 dimasukin ke fungsinya, dia menjadi 1 kuadrat dikurangi 1, itu 0. Kemudian satunya dimasukin ke sini, 1 kurangi 1, itu 0. 0 dibagi 0 di matematika itu tidak terdefinisi ya. Jadi tidak terdefinisi. Artinya fungsi ini berlaku untuk setiap x kecuali untuk x sama dengan 1. Nah, kalau adik-adik mau mencoba menyederhanakan fungsi gx ini, coba kita lihat ya. Kakak ke atas aja ya ngerjainnya ya. Si x kuadrat min 1 barangkali adik-adik masih ingat, itu bisa kita faktorkan menjadi x plus 1 dan x min 1. Gitu kan ya? Ini adalah bentuk a kuadrat min b kuadrat. Ketika difaktorkan jadi a plus b, a min b. Kemudian di bawahnya, di penyebutnya kita punya x min 1. Artinya, kalau kakak coret x min 1 sama x min 1-nya, kita akan dapatkan fungsi gx ini sama aja dengan x plus 1. Artinya, fungsi f dan g itu adalah fungsi yang sama. Gitu kan ya? Nah, jadi apa yang bikin beda adik-adik? Nah, ternyata yang membuat dia beda itu adalah si syarat ini. Ketika disederhanakan, bolehkah disederhanakan? Boleh. Tapi si syarat ini nggak boleh dihilangkan, yaitu x tidak sama dengan 1. Jadi fungsi f dan fungsi g ini adalah 2 fungsi yang sama, hanya saja di g itu ada syaratnya di mana x tidak boleh sama dengan 1. Oke? Nah, sekarang kita coba gambarkan kedua fungsi ini di koordinat ini ya. Sekarang kita lihat di sini. Kalau kakak mencoba memasukkan angka min 1 di sini ya. Untuk x sama dengan min 1. Dimasukin ke fungsinya, min 1 tambah 1 itu menjadi 0. Ini titiknya. Kemudian kalau x-nya 0, kita masukin 0 tambah 1 itu 1. Kemudian kalau x-nya 1, 1 tambah 1 itu 2. Oke. Kalau x-nya 2, berarti 2 tambah 1 itu 3. Oke, cukup aja ya. Kalau kita ngelihat di sini ini adalah sebuah fungsi linear. Artinya linear itu adalah garis lurus. Jadi si titik-titik tadi kalau kita sambungkan dengan sebuah garis lurus, nah ini adalah kurvanya. Kurva untuk fx di mana x tambah 1. Fx itu x tambah 1. Ini kurvanya. Nah, sedangkan untuk fungsi gx gimana? Sama adik-adik. Jadi sama dia melalui titik min 1,0, kemudian 0,1, kemudian 2,3 ya. Nah, pertanyaannya, Kak, kenapa yang satunya nggak dimasukin? Karena si 1 ketika dimasukin dia nggak boleh. Karena dia punya syarat x-nya nggak boleh sama dengan 1. Kalau kakak gambarkan si fungsinya, ternyata ini sama aja fungsinya. Fungsi f dan fungsi g ini adalah fungsi yang sama. Hanya saja untuk x sama dengan 1,
Di sini dia bernilai tidak terdefinisi. Kakak bolongin. Loh kok kakak bolongin? Emang kayak gitu adik-adik ya? Jadi untuk fungsi yang tidak terdefinisi untuk sebuah nilai X, di nilai X itu dia dibolongin. Jadi ini adalah fungsi F, ini fungsi G. Adik-adik tahu sekarang, paham apa perbedaan dari kedua kurvanya. Nah, disinilah ada muncul konsep limit. Jadi untuk fungsi yang G, ketika ada orang yang bertanya, untuk fungsi F, ketika ada orang yang bertanya, berapa sih itu F1? Kita gampang aja ngelihat di kurvanya, kalau X-nya itu sama dengan 1, ternyata dia bersesuaian dengan 2 untuk nilai Y-nya. Gitu kan ya? Tapi ketika kita berbicara tentang fungsi G, ada orang yang bertanya, berapa sih itu G1? Ternyata dia tidak terdefinisi. Ketika ada orang yang bertanya G1, nggak boleh karena dia syaratnya X-nya nggak boleh 1. Tapi di sini kita bisa bertanya, limit X mendekati 1 untuk Gx itu berapa? Nah, ini artinya apa? Artinya ketika X mendekati angka 1, maka nilai Y-nya akan mendekati angka berapa? Gitu ceritanya. Ketika X-nya mendekati angka 1, maka Y-nya akan mendekati angka 2 ternyata, karena dia bersesuaian dengan fungsi ini. Jadi limit X mendekati 1 untuk Gx dia adalah 2. Gitu adik-adik. Jadi ini adalah soal konsep tentang limit ya. Mudah-mudahan adik-adik bisa ngerti nih. Kakak mau kasih 2 contoh lagi tentang konsep limit ini. Kakak gambarkan dulu ya. Oke adik-adik, yuk kita lihat ya. Kita punya 2 contoh soal lagi nih. Ada fungsi F yaitu 1 per X kuadrat dan fungsi G yaitu 1 per X. Adik-adik boleh cek cara ngegambarnya gimana pakai aplikasi, pakai software apa aja lah ya. Kurang lebih gambarnya adalah seperti ini. 1 per X kuadrat itu seperti ini, kalau 1 per X itu seperti ini. Oke, sekarang coba adik-adik perhatikan. Kalau ada orang yang bertanya untuk grafik fungsi yang pertama, yang F dulu ya. Ada orang yang bertanya berapa sih limit X mendekati 0 untuk fx. Fx-nya kakak tulis sebagai fungsinya aja lah ya. 1 per X kuadrat. Kalau kita ngelihat dari grafik fungsinya adik-adik ya. Ketika X-nya mendekati angka 0, berarti angka 0 itu di sini. Ketika X-nya mendekati angka 0, maka si Y-nya, nilai Y-nya dia akan mendekati berapa? Nah, kalau kita lihat di sini, kakak mulai misalnya ya, X-nya itu dari angka 1 nih. Berarti si Y-nya juga 1. Loh, kok kakak tahu dari mana? Ya masukin aja ke sini. Kalau X-nya 1, berarti 1 per 1 kuadrat itu ya 1. Kalau misalkan X-nya kakak ambil setengah di sini, maka Y yang bersesuaiannya itu berapa? Setengah dikuadratin itu 1/4, 1 dibagi 1/4 itu 4 ternyata. Jadi ini kakak grafiknya kurang proporsional mungkin ya, tapi kurang lebih seperti ini. Artinya apa? Coba kita lihat di sini yang sebelah kiri ya, ruas sebelah kiri. Kalau kakak ambil min 1 dikuadratin 1. 1 per 1 ya 1 juga. Kalau kakak ambil min setengah, ternyata dia sama juga 4. Artinya apa? Semakin si X-nya mendekati ke 0, si Y-nya, nilai Y-nya ternyata semakin tinggi, semakin besar. Kalau kakak ambil 0,00001 misalkan, berarti si Y-nya itu berapa juta gitu ya. Jadi si Y-nya itu semakin besar. Semakin X-nya mendekati 0, Y-nya semakin besar. Nah, untuk angka yang semakin besar, yang terus membesar, itu kita tuliskannya dalam bentuk tahingga. Nah, seperti ini. Kayak angka 8 tapi dia tiduran ya. Oke. Jadi limit X mendekati 0 untuk 1 per X kuadrat itu sama dengan tahingga. Oke. Kemudian kita bertanya, Kak boleh nggak sih? Kita udah aja masukin kalau secara aljabar 0-nya ke sini. Jadi kita dapatkan 1 per 0 kuadrat yaitu 1 per 0. 1 dibagi 0 itu tahingga. Boleh nggak kayak gini? Nah sebetulnya ini nggak boleh adik-adik. Karena di matematika 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Bukan tak hingga. Jadi beda ya antara tak hingga dan tak terdefinisi. Jadi ini kita nggak boleh. Oke, jadi ini nggak boleh ya. Oke, Kak, apa alasannya nggak boleh? Yuk kita lihat grafik yang di sini. Kakak punya fungsi yang lain yaitu fungsi 1 per X. Kalau digambarkan kurang lebih lah ya. Gambarnya seperti ini. Mungkin gambar kakak kurang bagus. Oke, apa perbedaannya dengan grafik X kuadrat, 1 per X kuadrat? Kalau di sini,
Misal, kakak punya angka 1, dia bersesuaiannya dengan 1 lagi. Kalau X-nya dimasukin 1, 1 per 1 ya 1. Kalau X-nya dimasukin setengah, 1 dibagi setengah itu 2 ya. Oke, artinya semakin si X-nya mendekati angka 0, ternyata nilai Y-nya semakin tinggi, semakin besar. Tapi hati-hati adik-adik, itu kalau kakak mendekati nilai angka 0-nya itu dari sebelah kanan. Dari X yang positif. Tapi bagaimana kalau dari sebelah kiri ya? Kakak ambil dari min 1. Ketika X-nya mendekati angka 0 dari sebelah kiri, kakak ambil min 1. Ternyata min 1 dimasukin ke sini, 1 per min 1 itu min 1 juga. Kalau kakak ambil min setengah, X-nya min setengah ya, dimasukin ke sini 1 per min setengah itu min 2. Ya, kurang lebih seperti itu. Artinya apa? Artinya, kalau kita mendekati angka 0 dari sebelah kanan, ternyata nilai Y-nya itu akan semakin tinggi, semakin gede. Kalau dalam bahasa matematikanya berarti mendekati tahingga. Tapi kalau mendekati angka 0-nya dari sebelah kiri, ternyata si nilai Y-nya semakin kecil. Terus semakin minusnya semakin gede, itu artinya berarti angkanya semakin kecil. Nah, angka yang terus semakin kecil itu kita namakan negatif tahingga. Atau dalam secara aljabar, kakak bisa tuliskannya seperti ini nih ya. Limit X mendekati angka 0. Dari sebelah kanan, kita nulisnya plus gini ya. Untuk GX, itu ternyata dia tahingga. Tapi limit X mendekati 0 dari sebelah kiri, kita bilangnya 0 minus. Untuk GX, ternyata dia min tahingga. Karena limit mendekati dari kanan dan dari kirinya berbeda, maka dikatakan limit X mendekati 0 untuk GX itu tidak terdefinisi atau tidak ada limit. Gitu adik-adik. Jadi ternyata nggak semua soal limit itu ada jawabannya. Ini contoh yang nggak punya limit. Kalau bedanya dari dengan yang pertama, dari kanan mendekati angka 0 dia terus ngegedein. Dari kiri mendekati angka 0 dia juga terus ngegedein. Artinya sama-sama limit dari kanan sama limit dari kirinya dia sama-sama mempunyai nilai. Dan nilainya sama yaitu tahingga. Oke? Nah, mudah-mudahan dari 4 contoh ini adik-adik bisa ngerti ya apa itu konsep limit. Jadi tidak semua soal limit itu bisa dikerjakan atau ada limitnya. Artinya, kalau adik-adik mau mengerjakan limit, alangkah lebih baiknya kalau mengerjakannya dengan menggunakan grafik. Karena dengan grafik itu akan terlihat dengan jelas apakah si soal itu punya limit atau tidak. Oke? Tapi baiklah, untuk sesi selanjutnya, setelah bahasan ini, kakak akan membahas untuk bagaimana cara mengerjakan soal-soal limit secara aljabar. Oke? Artinya apa? Artinya soal-soal yang akan kakak keluarkan untuk berikutnya, itu berarti dia punya limit. Oke? Jadi untuk soal-soal berikutnya itu dia ada limitnya. Kita tidak membahas yang tidak ada limit. Oke? Kakak hapus dulu pantusnya lah ya. Baiklah adik-adik, kakak lanjutkan sekarang materinya ya. Sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu untuk limit tak tentu ditinjau secara aljabar. Tadi kakak udah bilang, limit tak tentu itu ada banyak ya. Ada 0 per 0, tahingga per tahingga, tahingga min tahingga. Ada 0 pangkat 0, ada 0 kali tahingga, ada tahingga pangkat 0, ada 1 pangkat tahingga. Tapi yang dibahas di SMA itu hanya 3 yang awal, yaitu 0 per 0, tahingga per tahingga, sama tahingga min tahingga. Oke, tapi sebelumnya kakak mau ngasih tahu dulu konsep limit secara aljabar. Jadi gini adik-adik, kalau adik-adik menemukan soal limit dimanapun, misalkan di UN, di tes apapun juga, berbentuk seperti ini, limit X mendekati sebuah konstanta, sebuah bilangan, untuk sebuah fungsi fx, itu adik-adik tinggal masukin aja. Tinggal substitusi si nilai C-nya ke fungsinya. Dan ini penting, langkah penting banget ya. Jadi, substitusi. Harus disubstitusi dulu si nilai C-nya ke ke fungsinya. Nanti akan didapatkan sebuah nilai, kakak kasih nama dia FC. Oke, ini adalah teorema limit sebetulnya adik-adik ya. Oke, kalau dia udah dapat nilainya, yaitu si FC, adik-adik perhatikan si FC-nya, si nilainya. Apakah dia 0 per angka? Kalau dia 0 per angka, maka jawabannya adalah 0. Tapi kalau ternyata hasilnya itu adalah angka per 0, adik-adik lihat angkanya plus atau minus. Itu akan menentukan hasilnya plus atau minus tahingga.
Jadi kalau angka per 0 itu jawabannya tak hingga, tapi lihat dulu angkanya plus atau minus, itu menunjukkan plus atau minus tak hingganya. Tapi hati-hati adik-adik, di sini kakak bintangin ini dengan catatan. Artinya apa? Sebetulnya konsep ini nggak selalu benar. Ya, gimana dong Kak? Gimana lagi ya? Sebetulnya kalau adik-adik menemukan angka per 0, itu adik-adik kalau mau secara tepat menentukan limitnya, adik-adik harus menggambar grafiknya. Biar ketahuan apakah dia ada limit atau tidak ada limit. Kayak tadi dua contoh yang kakak sebutkan di sini. Kalau ternyata dia nggak ada limitnya, jadi yang satu ke atas, yang satu ke bawah misalkan. Jadi itu jawabannya ya udah tidak ada limit. Tapi kalau ternyata jawabannya adalah angka, jadi dia punya limit, maka langsung jawabannya adalah tak hingga. Lihat aja angkanya plus atau minus. Oke, dan kemungkinan yang ketiga itu adalah bentuk 0 per 0. Nah, bentuk 0 per 0 inilah yang akan kita bahas sebagai bentuk tak tentu. Salah satu bentuk tak tentu. Oke, bagaimana kalau tak hingga, per tak hingga, min tak hingga? Kita bahas di belakangan ya. Kakak mulai dari 0 per 0 dulu. Oke, untuk 0 per 0. Oke. Ini mirip apa ya? Mirip balak satu ya. Oke, atau mirip itu mikrofon yang gede banget. Oke, sudahlah. Kalau kita dapatkan angka 0 per 0 di sini, ketika setelah selesai substitusi dapat angka 0 per 0, maka catatannya adalah gini adik-adik. Harus ada yang dicoret. Maaf. Harus ada yang dicoret. Nah, bagaimana caranya biar ada yang dicoret? Itu hanya ada dua kemungkinan, yaitu adik-adik boleh memfaktorkan atau adik-adik boleh dikali dengan sekawannya. Coba masih ingat nggak? Perkalian sekawan itu ketika membahas tentang materi apa? Betul sekali, tentang materi tentang akar ya. Merasionalkan bentuk akar. Adik-adik menemukan kata-kata dikali sekawannya. Oke, baiklah. Faktorin adik-adik udah bisa. Dikali sekawan juga adik-adik udah bisa. Sebetulnya materi ini sebetulnya udah bisa. Dan materinya hanya segini saja adik-adik ya. Catatannya hanya segini saja. Beneran loh ya. Jadi gimana dong sekarang? Kita langsung masuk ke contoh. Tapi sebelumnya kakak mau ngasih catatan dulu biar adik-adik nggak lupa ya. Catatan yang pertama adik-adik ingat. Kalau kakak punya x kuadrat min a kuadrat, itu selalu bisa difaktorkan jadi apa? Oke, pintar ya. Jadi x plus a dikali x min a. X kuadrat min a kuadrat itu selalu bisa difaktorkan jadi x plus a dikali x min a. Untuk bentuk kuadrat. Ingat ini ya. Oke, kemudian yang keduanya. Tadi kak pangkat 2. Gimana kalau pangkatnya nggak pangkat 2? Misalkan pangkat 10. Wis. Kakak tuliskannya x pangkat n saja ya, dikurangi a pangkat n. Dia juga bisa difaktorin adik-adik ya. Difaktorinya menjadi x min a dikali x pangkat n min 1. Oke. Ditambah x pangkat n min 2a. Oke. Ditambah dan seterusnya sampai adik-adik menemukan a pangkat n min 1. Apa maksudnya? Kita kasih contoh sedikit di sini ya. Oh, tunggu sebentar. Biar yang atas sama yang bawah ini sedikit cocok ya. Kakak tukarkan yang atasnya ya. Jadi di sini x min a, di sini x plus a. Sama aja ya. Oke. Jadi kelihatan x min a kali apa, x min a kali apa. Oke, kakak kasih contoh nih sedikit nih buat yang rumus yang kedua ini biar adik-adik lumayan ngerti lah ya. Kalau kakak punya x pangkat 3 min 8. Bisa difaktorin jadi apa adik-adik? 8 itu 2 pangkat 3 ya. Kakak tuliskan dulu. Nah, berarti dia bisa difaktorkan menjadi x min 2. Oke. Kemudian dikali x pangkatnya berkurang 1 dari sini. Jadi x pangkat 2 ditambah selalu penjumlahan di sininya ya, selalu tambah. Ditambah x pangkat 1 kali a. A-nya berarti 2. Jadi kita tuliskan ditambah 2x ditambah x-nya berkurang, asalnya pangkat 2, kemudian pangkat 1, kemudian hilang. Si 2-nya naik, asalnya nggak ada, jadi pangkat 1 di sini pangkat 2. Kayak gitu deh. Oke, kita lanjutkan ya. Kakak kasih satu contoh lagi lah ya, biar kita nggak bingung ya. Kalau kakak punya x pangkat 5 dikurangi 32 deh, yang gampang lah ya. Coba adik-adik. Si 32 itu adalah 2 pangkat 5. Jadinya kita bisa nulisin x pangkat 5 min 2 pangkat 5. Kalau kakak faktorin,
Berarti pasti faktor yang awalnya adalah X min 2. Kesananya, kelanjutannya itu tinggal dikurangi 1 dari X-nya, jadi X pangkat 4. Kemudian ditambah X-nya berkurang jadi X pangkat 3, si 2-nya jadi ada. Kemudian 2-nya naik jadi pangkat 2, X-nya jadi turun jadi pangkat 2. Kemudian X-nya turun lagi jadi pangkat 1, si 2-nya naik pangkat 2 jadi pangkat 3. Kemudian X-nya hilang jadi X pangkat 0, si 2-nya jadi naik jadi pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16. Gitu deh cara ngefaktorinya. Oke, kakak ingatkan lah ya, ini rumus yang pertama, ini rumus yang kedua. Oke, yang harus adik-adik ingat selanjutnya, sebetulnya ini sama aja dengan yang pertama, rumus yang pertama ini, cuman kakak kasih tahu, kalau misalkan adik-adik punya X min A aja, ini gimana? Ternyata kalau adik-adik punya X min A aja, itu juga bisa difaktorin, bisa kita paksain buat difaktorin seperti ini. Kenapa? Karena X min A itu sama aja dengan akar X kuadrat min akar A kuadrat. Oke, jadi ternyata bentuk yang ini deh. Kalau kakak faktorin, kita punya akar X min akar A dikali akar X plus akar A. Oke, ingat nih ya. Ini sebetulnya sama dengan rumus yang tadi, cuman pengembangannya mungkin ya. Oke, kita lanjutkan untuk catatan yang berikutnya, catatan yang keempat. Kalau misalkan adik-adik menemukan soal berbentuk, misalkan kakak tulisinnya AX pangkat N, ditambah BX pangkat N-1 dan, dan seterusnya misalkan sampai ZX. Nah, adik-adik ingat kalau ternyata si ini, kalau semuanya, semua variabelnya, semua sukunya mengandung variabel X, jadi ada X-nya, itu selalu bisa kita keluarkan si X-nya ya. Oke, jadi kita punya AX pangkat N-1, tambah BX pangkat N-2, dan seterusnya sampai Z, X-nya hilang 1. Karena X-nya dikeluarkan. Ingat ini ya. Oke, kemudian catatan berikutnya. Adik-adik masih ingat nggak? Catatan yang berikutnya itu adalah tentang kali sekawan. Nah, masih ingat nggak? Oke, kakak ingatkan lagi nih ya. Jadi kalau misalkan kita punya, misalkan A aja deh. A per akar B. Itu berarti sekawannya siapa adik-adik? Biar akar yang di bawah ini hilang, berarti harus kita kali dengan akar B per akar B. Ini adalah bentuk sekawannya namanya. Kemudian kalau kakak punya A per B akar C, maka sekawannya adalah akar C doang. Akar C per akar C. Nggak perlu disertakan B-nya. Oke? Tapi kalau kakak punya A per B tambah akar C, maka bentuk sekawannya adalah B dikurang akar C per B dikurang akar C. Begitu pula kalau misalkan di sininya min ya. Jadi kalau plus jadi min, kalau min di sininya jadi plus. Oke, ini adalah catatan untuk yang bentuk kali sekawan. Oke, ini catatannya yang harus adik-adik pahami. Nanti kita lihat di contoh soal biar lebih paham lagi ya. Jangan lupa catatan ini adik-adik harus paham banget. Oke, kakak hapus dulu papan tulisnya, kita lihat contoh soal ya. Oke, baiklah. Ini adalah contoh-contohnya udah kakak tuliskan di sini ya. Mudah-mudahan kalian bisa ngelihatnya nih ya. Nggak terlalu kecil nih tulisannya. Oke deh. Ya kita langsung aja lah ya. Untuk contoh yang nomor 1, limit X mendekati 1 untuk X pangkat 3 min 10 per X kuadrat min 2X plus 1. Ingat tadi kata kuncinya kita harus selalu substitusikan dulu ya adik-adik ya. Kalau kakak masukin angka satunya ke atas, jadi kita punya 1 pangkat 3, 1 dikurangi 10 itu min 9. Per bawahnya 1 kuadrat itu 1 min 2 kali 1 min 2 tambah 1 min 2 tambah 1 0 hasilnya. Nah, ingat tadi catatan kakak, min 9 per 0 kalau di bawahnya 0 itu jawabannya pasti tak hingga. Tapi lihat angkanya, kalau angkanya min berarti dia min tak hingga. Oke, kalau ada guru atau siapapun juga yang nanya ke adik-adik tentang limit ini, maka kemungkinan besar limit ini dia punya limit. Ngerti nggak maksud kakak? Jadi adik-adik nggak usah ngegambar grafiknya. Oke? Baiklah. Untuk contoh yang kedua, sama dengan yang di atas,
soalnya yang bedanya kalau yang di atas itu min 10, kalau yang di bawah ini di nomor 2 tambah 10. Berarti kalau kakak masukin ya bawahnya pasti per 0 ya. Yang atasnya 1 pangkat 3 tambah 10 itu jadinya 11, maka jawabannya plus tahingga. Atau tahingga saja, plusnya nggak usah ditulis. Oke, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. X mendekati 1 untuk ini. Kalau kakak masukin 1 ditambah 2 kali 1-nya 2, dikurangi 3. 3 kurangi 3 itu 0. Oh, ternyata di atasnya 0. Bawahnya 2 kali 1, 2, tambah 3 kali 1, 3, 2 tambah 3, 5, 5 kurangi 5, 0. Ternyata ketika 1 dimasukin ke fungsinya, kita dapatkan 0 per 0. Nah, baru kalau udah dapat 0 per 0, langkah berikutnya adalah harus ada yang dicoret. Untuk kasus ini, berarti harus kita faktorin. Kakak tulis lagi. Limit X mendekati 1. Kak, jadi tadi nggak usah ditulis yang disubstitusikannya. Kalau ternyata hasilnya adalah 0 per 0, nggak usah ditulis lagi adik-adik. Cukup untuk di kotretan aja. Oke, kakak lanjutkan ya. Berarti limit X mendekati 1 untuk kita faktorin yang atasnya. Berarti kita dapatkan perkalian min 3 yang kalau dijumlahkan itu plus 2 adalah plus 3 dan min 1. Oke, dikalikan min 3, dijumlahkan plus 2. Kalau yang bawah adik-adik, oke, kakak nggak akan bahas lagi cara pemfaktoran loh ya. Jadi kakak harap adik-adik sudah bisa. Kalau misalkan adik-adik lupa, adik-adik bisa buka kembali video tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Di sana ada pembahasan tentang pemfaktoran. Oke, karena di depannya ada angka 2, kakak tuliskannya. Oke, kakak mau langsung aja sekarang ya. Jadinya 2X sama X. Kemudian kita kalikan ujung dengan ujung. 2 kali min 5 itu min 10. Perkalian min 10. Yang kalau dijumlahkan, kita dapatkan plus 3. Itu pasti 5 dan 2 ya. Biar dapat plus 3 berarti plus 5 dan min 2. Yang bisa dibagi 2 ini berarti si min 2-nya. Min 2 dibagi 2, min 1 kita taruh di belakang, plus 5-nya ditaruh di depan. Oke, ini cara ngefaktorinya ya. Ya, kemudian ternyata ada yang sama adik-adik, berarti harus ada yang dicoret tadi katanya. X min 1-nya sama, berarti bisa kita coret. Kalau udah ada yang dicoret, tinggal disubstitusi si angka 1-nya. Berarti 1 tambah 3 itu 4, per 2 kali 1, 2, 2 ditambah 5, 7. 4 per 7 itu jawabannya. Artinya apa di sini? Artinya di sini adik-adik harus pandai banget buat ngefaktorin ya. Oke. Kita lanjutkan contoh yang keempat. Limit X mendekati 3 untuk bla 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 bla. Gimana adik-adik kalau dimasukin 3-nya? 3 kuadrat 9, 9 dikurangi 9, 0. 3 dikurangi 3, 0. Kita dapatkan 0 per 0. Berarti harus ada yang dicoret lagi. Artinya, untuk kasus ini kita faktorin. Yo, gimana cara ngefaktorinnya? Oh maaf, X mendekati 3 ya. X kuadrat min 9 itu ternyata dia adalah X kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Sama aja dengan X kuadrat min 3 kuadrat. Berarti bentuk yang tadi ya kakak kasih di catatan A kuadrat min B kuadrat. Itu selalu bisa difaktorkan menjadi X min 3 dikali X plus 3. Bawahnya kita punya X min 3. Oke, gampang banget ini ya. Berarti tinggal kita coret saja X min 3-nya. Kemudian kakak masukin 3-nya ke sini. 3 tambah 3, 6. Selesai deh, gitu doang. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kelima. Limit X mendekati 0 untuk bla 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 bla. Kalau kita ngelihat sekilas, serem juga nih ya. X-nya pangkat 10, di sini X-nya pangkat 9, gede-gede banget X-nya pangkatnya. Tapi kalau kita lihat ternyata semua suku di sini mengandung X. Oke, semuanya ada X-nya. Artinya kita bisa mengeluarkan X untuk setiap sukunya. Kakak tuliskan limit X mendekati 0. Kakak keluarkan X-nya. Berarti di sini tinggal 2X pangkat 9 min 9X pangkat 4 plus 6. Oke, kemudian bawahnya kakak keluarkan X juga, berarti tinggal punya 2 ditambah 5X pangkat 6 plus 8X pangkat 8. Di sini ada X. Tadi katanya catatannya harus ada yang dicoret. Udah nih, si X-nya dicoret karena sama ya. Kalau udah sama, tinggal masukin angka 0-nya ke semua X yang ada di sana. 0 dimasukin, habis. Habis berarti sisa 6. Bawahnya ini habis, sisa 2. 6 dibagi 2, 3 jawabannya. Kita adik-adik ya, gampang banget. Oke ya, kita lanjutkan untuk contoh yang berikutnya, contoh yang ke-6. Kalau kita ngelihat di sini, limit X mendekati 2 untuk bla 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 bla, adik-adik boleh coba ini soalnya ini bentuknya 0 per 0 juga.
tadi langkahnya harus ada yang dicoret. Kalau yang atas kita ngelihat, oh kayaknya difaktorin tuh ya. Oke, memang betul adik-adik yang atas bisa difaktorin. Tapi yang bawah ini bentuk akar digimanain coba? Oke, ternyata untuk yang bawah itu karena dia berbentuk akar, kita harus kali dengan sekawannya. Oke. Yo, berarti gimana tadi sekawannya itu? Sekawannya lihatnya dari yang bentuk akarnya, kalau dia min berubah menjadi plus. Jadi dikali akar 3x min 2 ditambah akar x plus 2. Begitu pula dengan bawahnya. Oke. Jadi kita kali dengan sekawannya. Kak, sekawannya itu dari yang bawah? Enggak adik-adik ya. Sekawannya itu tergantung dengan akarnya. Kalau akarnya ada di bawah, ya dikali dengan sekawan yang bawah. Kalau akarnya ada di atas, dikalinya dengan sekawan yang akar di atas. Kalau di atas dan di bawah bentuknya bentuk akar, berarti kita 2 kali sekawannya. Dikali sekawan yang atas sama dikali sekawan yang bawah. 2 kali. Oke, panjang banget ya. Oke, kakak lanjutkan saja dulu. Berarti gimana ini? Kakak mau ngasih tahu nih ke adik-adik ya. Kenapa sih harus ada perkalian sekawan? Perkalian sekawan itu untuk menghilangkan bentuk akar. Karena ini kalau kita lihat A min B. A plus B. Masih ingat adik-adik kalau ada A min B, A plus B itu jadi apa? Betul, jadi A kuadrat min B kuadrat. Jadi, yang bawahnya ketika dikalikan sekawannya dia menjadi A kuadrat. Ketika dikuadratkan hilang akarnya. Gitu ya. Dikurang B kuadrat. Berarti sama B kuadrat juga hilang akarnya. Nah, bagaimana dengan yang atas? Yang atas adik-adik nggak usah faktorin. Maaf, nggak usah dikalikan satu-satu. Berarti ini karena si sekawan ini adalah sekawan dari yang bawah, berarti dia untuk yang atas berlaku hanya sebagai aksesoris aja, gitu ya. Oke. Artinya apa? Artinya kita tulis ulang saja. Dikali si aksesorisnya akar 3x min 2 ditambah akar x plus 2. Ingat ya, karena ini sekawan dari yang bawah, berarti untuk yang atas itu berlaku aksesoris. Aksesoris berarti nggak usah diapa-apain. Maksudnya gitu ya, nggak usah diapa-apain, nggak usah dikali-kaliin. Biarin aja. Oke. Ya, selanjutnya kita sederhanakan. Kak, kenapa sih Kak harus diginin? Apa tujuannya? Tujuannya harus ada yang dicoret kayak tadi. Harus ada yang dicoret seperti ini. Oke. Yuk kita lanjutkan. Kalau kita perhatikan yang bawah, berarti minusnya ini dikalikan dulu ke dalam ya. Jadi 3x dikurangi x, kita punya 2x. Min 2 dikurangi 2, kita dapatkan min 4. Yang atas, kalau kakak faktorin, si yang kuadratnya kita dapatkan perkalian min 10 yang jumlahnya plus 3 itu plus 5 dan min 2, adik-adik ya. Min 10, kalau dikalikan, kalau dijumlahkan plus 3. Si aksesorisnya kita tulis lagi. Oke, coba adik-adik sampai sini ada yang bisa dicoret nggak? Kelihatannya nggak ada ya. Tapi kalau kita perhatikan yang bawah, 2x min 4, ini bisa kakak keluarkan 2-nya, sehingga kita tinggal punya x min 2. Betul nggak? 2x, 2 kali 2, 4. Oke, ih ternyata sama-sama punya x min 2, jadi bisa kita coret si x min 2-nya. Terus Kak, kalau udah coret gimana? Ini bentuknya masih nggak karuan ya. Jangan khawatir kalau udah ada yang dicoret, adik-adik tinggal masukin aja si angka 2-nya ke semua X yang ada di sana. Oke? Berarti kita punya 2 ditambah 5 itu 7. Kemudian 2 dimasukin ke sini. 3 kali 2, 6. 6 dikurangi 2, 4. Akar 4 itu 2. 2 tambah 2, 4. Akar 4 itu 2. Per bawahnya 2. 2 tambah 2, 4, 4 dibagi 2, 2. 2 dikali 7, 14 jawabannya. Gimana adik-adik? Oke, gampang banget ya. Wow. Jadi di sini adik-adik gimana pun juga harus ahli banget dalam memfaktorkan dan kali sekawan. Oke? Selanjutnya kakak, sebelum kakak masuk ke bentuk tak tentu yang tahingga per tahingga, sama tahingga min tahingga, kakak mau ngasih cara cepat nih ya. Cara cepat ini boleh di adik-adik pakai. Sebetulnya bukan sesat, bukan gimana lah ya. Hanya saja adik-adik belajar cara cepat ini yaitu dengan menggunakan dalil L'Hopital. Kakak tuliskan aja dulu. Oke. Dalil L'Hopital. Dibacanya L'Hopital ya, atau boleh juga ditulis hospital, boleh juga lah ya. Tapi tetap dibacanya dalil L'Hopital. Nah, si dalil L'Hopital ini sebetulnya
adalah alternatif untuk menyelesaikan soal limit secara aljabar. Hanya saja adik-adik belum dikasih tahu ini karena adik-adik belum belajar turunan. Nah, jadi pasti guru-guru di sekolah mungkin nggak akan setuju kalau misalkan kakak ajarkan ini di kelas 10. Tapi kakak mau kasih tahu adik-adik aja lah ya. Lumayan nih buat ngecek jawaban, apakah jawaban kita benar atau salah. Oke, di dalil L'Hopital atau dalil hospital itu, adik-adik harus belajar konsep turunan. Yuk kita lanjutkan ya. Konsep turunan seperti apa? Kakak mau ngasih tahu nih. Kalau kakak hanya ngajarin 2 rumus aja turunannya yang sering keluar di bentuk limit. Karena sebetulnya rumus turunannya ada banyak ya. Cuman karena adik-adik masih kelas 10, jadi kakak hanya ajarin 2 jenis aja yang cukup buat soal limit. Oke, yang pertama kalau berbentuk AX pangkat N. Maka turunannya itu 2 langkah adik-adik ya. Pangkatnya dikali ke depan. Udah dikali ke depan, pangkatnya dikurang 1. Jadinya kita punya N dikali A, AN. X pangkatnya berkurang 1 jadi N-1. Oke? Sebagai contoh nih, biar nggak bingung lah ya. Kalau kakak punya 8X pangkat 3, maka turunannya itu 3-nya dikali ke depan, jadi 8 kali 3, 24. X-nya jadi pangkat 2. Oke, gitu ya. Baiklah, rumus yang kedua. Ini kakak kotakin aja dulu. Oke, untuk rumus yang keduanya kalau adik-adik menemukan bentuk akar. Nah, ini kepake banget buat contoh soal yang seperti ini ya. Kalau misalkan kita diburu waktu dan kalau mau dikali sekawan itu ternyata panjang dan makan waktu yang cukup lama, adik-adik bisa pakai rumus ini. Kalau adik-adik menemukan Y sama dengan akar U, maka turunannya itu adalah U aksen per 2 akar U. Apa maksudnya? Turunin dulu yang di dalam akarnya per 2, tulis lagi soalnya. Oke, maksudnya seperti apa? Kakak kasih contoh deh. Oke, misalkan kakak punya Y sama dengan akar X kuadrat min 3. Oke, maka turunannya itu 2-nya dikali ke depan jadi 2. U aksen ya, turunin dulu yang di dalam akarnya. Berarti 2 dikali ke depan itu 2X. Pangkatnya berkurang 1 jadi pangkat 1. Min 3, kalau nggak ada X-nya diturunin itu jadi hilang. Jadi 2X doang. Oke? Kemudian udah kayak gitu gimana? Per 2, itu 2 dari mana kak? Dari rumusnya, udah dari sononya. Jadi kita tuliskan lagi aja 2. Kemudian akar U soalnya yang tadi. Kita tuliskan lagi X kuadrat min 3. Oke. Ini caranya lah ya. Yuk kita tes, kita coba di sini. Oh iya, tapi hati-hati adik-adik, dalil L'Hopital ini hanya berlaku untuk kasus 0 per 0. Si balak 1 tadi lah ya. Hanya khusus berlaku untuk 0 per 0 atau tahingga per tahingga juga bisa. Artinya apa? Jadi kasus contoh yang nomor 1, 2, dan 3 itu nggak bisa pakai dalil L'Hopital. Oke, baiklah. Tapi untuk contoh yang 1, 2, 3 itu emang gampang ya. Kita tinggal substitusi aja nilai X-nya, dapat deh jawabannya. Ya kita lihat contoh yang nomor 4 kita pakai dalil L'Hopital. Coba adik-adik. Gimana sih dalil L'Hopital itu bunyinya? Dalil L'Hopital itu kalau adik-adik menemukan limit X mendekati angka untuk fungsi per fungsi, maka adik-adik tinggal turunkan keduanya. Turunkan pembilang dan penyebutnya. Yang di atasnya diturunin, yang bawahnya juga diturunin. Sehingga kita dapatkan dia bentuk limit X mendekati 3. Coba nih, yang atas kalau diturunin jadi berapa? 2-nya dikali ke depan, 2-nya dikurang 1. Jadi kita punya 2X pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 1. Oke, pangkat 1 nggak usah ditulis lah ya. Oke. Kemudian min 9. Bagaimana angka min 9 kalau diturunin? Kalau nggak punya X, hilang dia. Jadi cuman 2X doang. Udah aja. Yang bawahnya sekarang. Di sini ada X. X kalau diturunin, X-nya jadi hilang. Ini X-nya pangkat 1 kan ya. Kalau X diturunin, X-nya jadi hilang. Menyisakan angkanya, koefisiennya. Berapa dia koefisiennya? Angka di depan X? 1, berarti di sini 1. Kemudian min 3 nggak punya X, kalau diturunin, habis, hilang. Udah deh, jadi ini jawabannya. Kak, kenapa jawabannya kayak gitu? Nah, belum ya. Kalau udah kita pakai dalil L'Hopital, kita tinggal substitusi angka 3-nya. Jadi 2 dikali 3, 6 per 1 jawabannya 6. Sama lah ya. Oke, ya kita lanjutkan. Nah, kita coba contoh yang ke-6 nih. Katanya kita harus menggunakan... Kalau pakai kali sekawan ini panjang banget lah ya.
Yuk kita coba pakai dalil L'Hopital. Kita turunin yang atasnya. Kakak pakai di sini aja lah ya. Berarti dia sama aja dengan limit X mendekati 2. Yuk kita turunin. X kuadrat itu kalau diturunin 2-nya dikali ke depan, 2-nya dikurang 1 jadi 2X. Kayak tadi ya. Plus 3X itu gimana? Kalau cuman X doang, X-nya hilang menyisakan angkanya. Jadi plus 3. Min 10 yang nggak punya X itu berarti kita hilangkan saja. Kita abaikan, jadinya udah. Nah sekarang per yang bawahnya itu akar. Bentuk akar berarti kalau diturunin, kita pakai rumus yang ini ya. U aksen per 2 akar U. Yuk kita turunin si 3X min 2-nya. Berapa turunannya? Kalau min 2-nya itu jadi hilang. Si 3X-nya itu kalau diturunin jadi 3. Per kata rumus 2 akar U. Berarti 2 akar, tulis kembali soalnya, 3X min 2. Oke, dikurang. Sekarang yang ini kalau diturunin berapa adik-adik? 2-nya hilang, X diturunin 1. Jadi 1 per, kata rumusnya 2 akar, tulis lagi soalnya X plus 2. Oke, sekilas kalau kita ngelihat hasil ini, kok ribet banget ya? Nah, kelihatannya lebih ribet, tapi ingat adik-adik, kalau udah pakai dalil L'Hopital, kita tinggal substitusi saja nilai X-nya. Berarti kita tinggal masukin angka 2-nya ke sini. Jadi nggak ada X-nya lagi sekarang. Yuk kita substitusi ya. 2-nya dimasukin, 2 kali 2, 4, 4 ditambah 3, 7. Yang bawahnya, 2 disubstitusi, 3 kali 2, 6, 6 dikurangi 2, 4. Akar 4 itu 2, 2 dikali 2, 4. Jadi kita dapat 3 per 4. Oke? Kemudian, di sini kakak punya 1 per 2 akar X plus 2. Yuk kita masukin nilai 2-nya. 1 per 2 tambah 2 itu 4. Akar 4 itu 2, 2 dikali 2, 4. Ya. Yo, hitung deh. Nggak ada X-nya. Kita tinggal menghitung saja di sini, menghitung angka. 3 per 4 dikurangi 1 per 4 itu 2 per 4. 7 dibagi 2 per 4 itu sama aja dengan 7 dikali 4 per 2 ya. 4 dibagi 2 itu 2, 7 kali 2, 14. Sama jawabannya. Oke adik-adik, ini adalah dalil L'Hopital. Jadi sebetulnya adik-adik mungkin belum boleh pakai ini di sekolah mungkin ya, tergantung guru adik-adik aja, tanyain aja ke ibu guru atau bapak gurunya apakah boleh pakai dalil L'Hopital atau enggak. Tapi sebetulnya ini dalil ini berlaku, boleh sah untuk dipakai karena nanti juga adik-adik bakal belajar ini hanya saja di bab turunan atau diferensial. Baiklah, ini adalah bentuk yang 0 per 0. Kakak lanjutkan untuk materi berikutnya adalah bentuk tahingga per tahingga dan bentuk tahingga min tahingga. Kakak hapus dulu papan tulisnya. Oke adik-adik, nah kali ini kakak akan meneruskan ke bahasan limit di ketahinggaan. Oke, sebelum kita masuk ke bentuk tak tentu limit tahingga, yaitu limit tahingga per tahingga dan tahingga min tahingga, kakak mau ngasih sebuah konsep dulu sama adik-adik ya. Jadi gini, adik-adik harus ingat dulu yang pertama itu apa sih yang dimaksud dengan tahingga. Nah, si tahingga di sini, dia itu adalah sebuah bilangan. Kakak bilangnya dia adalah bilangan yang gede banget. Gitu ya. Tahingga itu adalah sebuah bilangan yang gede banget. Nah, oke, kita bisa mengasumsikan tahingga itu seperti itu. Oke, maksudnya apa? Maksudnya, jika ada yang bertanya berapa sih tahingga ditambah tahingga? Bilangan yang gede banget ditambah bilangan yang gede banget. Hasilnya ya bilangan yang gede banget. Gitu ya. Kemudian kalau ada yang nanya juga, misalkan berapa sih tahingga jika dibagi sebuah angka tentu? Tahingga dibagi sebuah angka tertentu. Karena si tahingganya gede banget, saking gedenya, dibagi angka berapapun juga, dia tetap bilangan yang gede banget. Jadi hasilnya tetap tahingga. Oke. Kayak gitu ya konsep ketahinggaan. Oke, kita teruskan. Nah sekarang masalahnya, bagaimana kalau si tahingga dikurangi tahingga? Apakah dia menjadi 0? Nah, apakah dia menjadi 0? Ternyata enggak adik-adik. Karena ketika kita mengurangkan dua bilangan yang gede banget, kita nggak tahu ini siapa yang lebih gede gitu ya. Oke, jadi tahingga min tahingga inilah yang kemudian kita bilang sebagai bentuk tak tentu dari limit. Begitu pula dengan tahingga dibagi tahingga. Jawabannya apakah 1? Enggak ternyata adik-adik ya. Jadi tahingga dibagi tahingga juga bilangan yang gede banget dibagi bilangan yang gede banget itu nggak akan jadi 1. Kenapa? Karena kita nggak tahu siapa yang lebih gede ini sebetulnya. Oke. Nah dua konsep inilah yang mendasari adanya limit
tak tentu untuk diketahinggaan. Oke, kakak di sini mau ngasih catatan buat adik-adik. Catatannya cuma satu, sebetulnya gampang banget ya. Kalau ada angka dibagi bilangan yang gede banget, itu hasilnya berapa adik-adik? Sebuah angka, misalkan 1, dibagi sebuah angka yang gede banget. Kalau 1 dibagi 10 itu 0,1. 1 dibagi 1000, 0,001. Gitu kan ya? Jadi semakin gede bilangan penyebutnya, atau yang di bawahnya itu makin gede, maka hasilnya akan semakin kecil, akan semakin mendekati angka 0. Jadi kita bisa mengasumsikan, kalau ada angka berapapun dia dibagi tahingga, maka hasilnya adalah 0. Ini catatan yang harus adik-adik ingat. Oke, di konsep ketahinggaan. Yuk, sekarang kita langsung aja masuk ke limit tahingganya ya. Limit bentuk tak tentu di tahingga. Yang pertama adalah limit tahingga per tahingga. Oke, limit tahingga per tahingga ini, cara mengerjakannya sebetulnya gampang adik-adik ya. Adik-adik tinggal membaginya bagi semua suku yang ada di sana dengan X pangkat tertinggi. Oke, pangkat tertinggi di penyebut. Oke. Penyebut itu yang mana adik-adik? Yang bawah ya. Jadi kalau ada per seperti ini, maka kita harus membagi semua sukunya dengan X pangkat tertinggi di penyebutnya. Oke, gampang kok adik-adik ya. Yuk kita lihat contohnya maksudnya seperti apa ini. Kakak kotakin dulu. Oke, kita lihat contohnya, simple aja. Kalau ada yang bertanya berapa sih limit X mendekati tahingga? Nah, inilah maksudnya limit di ketahinggaan. Jadi si X-nya akan mendekati tahingga. Oke? Limit X mendekati tahingga untuk misalkan berapa ya? 2X pangkat 2 min 3X plus 5 dibagi 2 plus 7X min 5X pangkat 3. Oke. Kayak gini adik-adik ya. Berapa sih limit X mendekati tahingga untuk fungsi ini? Nah, ingat tadi gimana caranya? Kalau, jadi cirinya 2 adik-adik ya. Yang pertama itu X-nya mendekati tahingga. Dan ciri yang kedua itu ada pernya. Itulah ciri dari bentuk tahingga per tahingga. Cara mengerjakannya tinggal dibagi X pangkat tertinggi di penyebut. Di bawah adik-adik lihat X pangkat tertingginya pangkat berapa? X pangkat 3. Jadi semua suku yang ada di sini kita bagi dengan X pangkat 3. Oke, jadi hasilnya kakak sama dengannya ke bawah aja lah ya. Limit X mendekati tahingga. Oke, semua suku ini kita bagi dengan X pangkat 3. Jadi 2X kuadrat per X pangkat 3. Min 3X per X pangkat 3. Plus 5 per X pangkat 3. Per bawahnya juga sama. 2 dibagi X pangkat 3. Plus 7X per X pangkat 3. Min 5X pangkat 3 per X pangkat 3. Oke. Nah, jadi berapa nih hasilnya nih? Oke, kakak pindahin ke bawah ya. Limit X mendekati tahingga. Ingat adik-adik ya, sebelum adik-adik menemukan jawabannya, si bentuk limit ini harus terus dituliskan. Oke, yuk kita lihat yang di atas. 2X kuadrat per X pangkat 3 menghasilkan 2 per X. Kita sederhanakan ya. Kemudian yang ini jadi dikurang 3 per X kuadrat ditambah 5 per X pangkat 3. Kemudian yang bawahnya sekarang, 2 per X pangkat 3 tambah 7 per X kuadrat dikurang 5, X pangkat 3 bagi X pangkat 3-nya habis, jadi dikurang 5 saja. Oke. Nah, kalau sudah sederhana seperti ini, kita masukin tahingganya. Jadi kita punya 2 dibagi tahingga. Berapa tadi 2 dibagi tahingga adik-adik? Angka dibagi tahingga itu pasti 0. Jadi yang atas ini jadi 0. Dikurang 3 dibagi tahingga dikuadratin. Bilangan yang gede banget dikuadratin. Hasilnya ya bilangan yang gede banget. Jadi ini ketika dimasukin tahingga dikuadratin, hasilnya tahingga. 3 dibagi tahingga ya 0. Oke, gimana? Ngerti maksud konsepnya? Oke, jadi kita bisa bilang ketika ada X di bawah, kalau seperti ini, udah bentuk seperti ini, setiap ada X di bawah maka hasilnya pasti 0. Yang ini juga sama 0, yang ini 0 tambah 0, nah yang sebelah sana tinggal dikurang 5. Sehingga hasilnya kita dapatkan 0 per negatif 5. Berapa 0 dibagi min 5? 0 dibagi berapapun itu hasilnya 0.
Kayak gitu adik-adik. Gimana? Gampang ya? Oke. Nah, sebetulnya untuk bentuk limit tahingga per tahingga ini ada cara cepatnya adik-adik. Gampang banget. Dan ini juga biasanya diajarin di sekolah, dikasih tahu di sekolah. Oke, jadi kakak sekarang mau kasih cara yang kedua untuk menyelesaikan tahingga per tahingga. Kalau tadi ini cara panjangnya ya, secara aljabar, yang benarnya ini langkah-langkahnya seperti ini prosedurnya. Sekarang ada yang kedua. Kalau misalkan adik-adik menemukan limit X mendekati tahingga, untuk AX pangkat P ditambah bla 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 per BX pangkat Q ditambah bla bla bla, di mana P dan Q itu adalah pangkat masing-masing pangkat tertinggi. P pangkat tertinggi di atas, Q pangkat tertinggi di bawah. Oke? Ingat ya. Kakak kotakin dulu. Oke, kakak kasih catatan ya. Si P-nya itu sama si Q-nya itu adalah pangkat tertinggi. Nah, adik-adik tinggal membandingkan saja siapa yang lebih besar. Apakah pangkat tertinggi yang di atas ataukah pangkat tertinggi yang di bawah. Kalau ternyata lebih besar pangkat tertinggi di atas, adik-adik gak usah ngitung karena pasti dia jawabannya adalah tahingga. Kalau pangkat tertingginya di atas. Kalau pangkat tertingginya di bawah, jadi yang bawah ini lebih besar dari yang atas pangkat tertingginya, adik-adik gak usah ngitung, jawabannya pasti 0. Dan satu lagi, kalau misalkan adik-adik menemukan pangkat tertinggi di atas sama di bawah sama gedenya, maka tinggal dibagi saja koefisiennya. Udah deh selesai. Ini adalah cara berikutnya, cara yang keduanya ya. Oke, kalau kita perhatikan dari soal yang pertama di sini, limit X mendekati tahingga ada pernya, tinggal kita bandingin pangkat tertinggi di atas dan di bawah. Di atasnya 2 pangkat tertingginya, di bawah pangkat tertingginya 3. Karena lebih gede yang bawah, jadi jawabannya 0. Gak usah ngitung sampai sini. Pasti langsung aja di sini jawabannya adalah 0. Oke? Kayak gitu caranya. Oke, kakak kasih satu contoh lagi lah ya, yang koefisien apa? Yang pangkat tertinggi di atas sama di bawahnya sama. Oke. Kita lihat contoh 2 nih. Kakak punya limit X mendekati tahingga, misalkan berapa ya? Kakak punya 2X kuadrat min akar 9X pangkat 4 min 5 per akar 16X pangkat 4 plus 1 ditambah misalkan 2X plus 1 kali 3X min 5. Oke, panjang banget nih ya soalnya ya. Oke. Nah, tadi gimana cirinya? Jadi adik-adik ketika menemukan soal limit, adik-adik harus memperhatikan di sininya. X-nya mendekati apa? Kalau X-nya mendekati angka, itu berarti yang tadi ya, yang apa? Memfaktorkan atau dikali sekawan. Tapi kalau di sininya mendekati tahingga, nah, lihat apakah ada per. Kalau ada per, berarti itu bentuk tahingga per tahingga. Oke, sekarang kakak mau nanya sama adik-adik, pangkat tertinggi di atas pangkat berapa? Bukan pangkat 4 adik-adik ya, tapi pangkat 2. Kenapa? Karena si X pangkat 4 ini berada di dalam akar. Ketika dia dikeluarkan, ternyata dia sebetulnya adalah X pangkat 2. Gitu ya. Begitu pula yang di bawah, pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Yang ini kalau dikeluarkan dia menjadi X pangkat 2. Yang ini 2X sama 3X, kalau dikalikan dulu, hasilnya menjadi 6X kuadrat, pangkat 2 juga. Jadi sekarang kita tandai semua yang pangkat 2, karena pangkat tertinggi di atas sama di bawah sama-sama 2, berarti kita mau membandingkan koefisiennya gitu ya. Biar gampang kita tandai dulu. Ini yang pangkat 2 di atas, ini pangkat 2 9. Kalau dikeluarkan dari akar, dia menjadi 3. Ini pangkat 2, ketika dikeluarkan dari akar jadi 4X pangkat 2. Kemudian yang ini kalau hasil kalinya dikalikan, dia menjadi 6X pangkat 2. Kalau udah dapat, kita tinggal tuliskan saja semua koefisiennya adik-adik ya. Jadi jawabannya adalah sama dengan, maaf. Oke, jadi jawabannya sama dengan di sini 2 koefisiennya. Semua koefisien X pangkat 2 kita tuliskan. Yang ini berapa? 3, tapi lihat depannya min, berarti min 3 per 4. Kemudian di sini 6, depannya plus, berarti plus 6. Udah deh, jawabannya min 1 per 10. Kayak gitu aja. Gampang banget ya adik-adik ya. Tuh, ternyata hanya satu baris ini, langsung ketemu jawabannya. Jadi kalau adik-adik menemukan limit X mendekati tahingga, itu berarti soalnya soal bonus tuh. Gampang banget ngerjainnya. Oke?
Baiklah, ada satu lagi bentuk tahingga yaitu tahingga dikurangi tahingga. Kakak mau hapus dulu papan tulisnya ya. Oke, baiklah adik-adik, tinggal satu lagi nih ya, yaitu bentuk tahingga dikurang tahingga. Nah, bentuk tahingga dikurang tahingga. Oke, bagaimana sih cara mengerjakan soal limit berbentuk tahingga dikurangi tahingga? Itu sebetulnya gampang adik-adik ya. Langkah biasanya, langkah yang benarnya, prosedur yang biasanya itu yaitu adik-adik tinggal dikali sekawan aja. Nah, masih ingat kali sekawan adik-adik? Yang tadi ya, yang ketika di aljabar nih ada nih, ketika di yang awal. Tinggal dikali sekawan aja. Tapi di sini masalahnya, ketika adik-adik sudah dikali sekawan si bentuknya, ternyata nggak langsung dapat jawabannya. Melainkan dia akan berubah bentuk. Setelah dikali sekawan ini, dia akan berubah bentuk menjadi bentuk tahingga per tahingga. Jadi ada pernya. Nah, kemudian kalau udah jadi bentuk tahingga per tahingga gimana? Kayak tadi ngerjainnya. Dibagi pangkat tertinggi di penyebut. Oke, yuk kita lihat contohnya aja lah ya. Jadi catatannya cuma segini aja adik-adik, gampang banget ini ya. Yuk kita lihat contohnya. Kakak punya soal limit X mendekati tahingga untuk akar 4x kuadrat min 5x plus 7 dikurangi akar. Oke. Kakak ubah yang ini nggak akan dalam bentuk akar dulu. Dikurangi 2x min 5 deh. Oke. Soalnya seperti ini. Nah, ini adalah bentuk limit tahingga dikurang tahingga. Cara mengerjakannya gimana? Jadi adik-adik harus paham. Ketika kita mau mengerjakan soal limit ini katanya mau dikali sekawan. Masih ingat tadi dikali sekawan? Kalau mau dikali sekawan, si soalnya itu harus ada 2 suku adik-adik. Di sini ada 3 suku. Ada yang akar, min 2x sama min 5. Artinya gimana? Si min 2x sama min 5-nya kita satuin dulu. Cara nyatuinnya gimana nih? Oke, kakak tulis lagi. Nah, kakak keluarkan minusnya dari semuanya. Jadi dalam kurung 2x tambah 5. Oke, maksudnya disatuin itu yaitu dalam satu kurung. Kakak keluarin. Kenapa kak jadi plus? Coba adik-adik perhatikan kalau minusnya kita kalikan ke dalam. Min kali 2x, min 2x. Min kali 5, min 5. Oke? Nah, kalau sudah jadi seperti ini, sudah ada 2 suku, baru kita kali dengan sekawannya. Masih ingat adik-adik sekawan itu gimana? Sekawan itu adalah bentuk per. Suku-sukunya itu tetap. Yang pertama yaitu 4x kuadrat min 5x plus 7. Yang satunya lagi 2x plus 5. Hanya saja gimana adik-adik? Yang asalnya minus menjadi plus. Kalau plus jadi minus. Tapi di sini nggak akan jadi plus ya. Kalau di sini plus nanti jadi tahingga plus tahingga. Jawabannya ya pasti tahingga, nggak usah dihitung. Oke, berarti bawahnya juga sama ya. 4x kuadrat min 5x plus 7 tambah 2x plus 5. Oke, ketika kita kali sekawankan, ternyata adik-adik jangan takut, aduh itu kali sekawannya kayak gimana. Ingat, ini berbentuk A min B, A plus B. Hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Oke, hasilnya menjadi A kuadrat, yaitu si bentuk akar ini dikuadratin, artinya hilang akarnya. Dikurangi B kuadrat, 2x plus 5-nya dikuadratin, yaitu 4x kuadrat plus 10, 20 ya. Plus 20x plus 25. Oke, kakak nggak akan bahas lagi nih ya pengkuadratannya jadi seperti ini nih. A kuadrat plus 2AB, 2 kali 2x kali 5. Oke, plus B kuadrat. Oke, yuk. Per bawahnya, kalau ini si yang bawahnya, si sekawan yang bawah ini ada orang nggak di sebelah sininya? Nggak ada ya. Jadi dia dikali dengan angka 1 alias tetap kayak gini. Kakak tuliskan lagi yaitu akar 4x kuadrat min 5x plus 7 dikurang, ditambah 2x plus 5. Karena di sininya plus, sehingga si kurungnya menjadi tidak berarti lagi ya. Jadi kakak hilangkan aja kurungnya. Oke, yuk kita sederhanakan dulu adik-adik. Jadi berapa nih? Coba kita lihat 4x kuadrat dikurangi 4x kuadrat, habis. Oke.
min 5x dikurang 20x. Min 5 dikurangi 20 jadi min 25x. Kemudian 7 dikurang 25. Oke, negatif 18. Yang bawahnya aksesoris kakak tuliskan ulang yaitu 4x kuadrat min 5x plus 7. Oke, tambah 2x tambah 5. Ketika bentuknya sudah sederhana seperti ini, dia berubah menjadi bentuk tahingga per tahingga karena ada pernya. Nah, tadi kita pakai cara cepat aja adik-adik ya. Cara mengerjakannya gimana? Tinggal bandingkan pangkat tertinggi di atas dan di bawah. Di atas x pangkat tertingginya x pangkat 1. Kalau di bawah adik-adik, bukan pangkat 2, tapi pangkat 1. Karena si pangkat 2 ini dia ada di dalam akar, kalau dikeluarin jadi x pangkat 1. Karena sama di atas pangkat 1 di bawah pangkat 1, berarti kita bandingkan koefisiennya. Koefisien yang di atas negatif 25 per koefisien x pangkat 1 yang di bawah yang mana adik-adik? Yang ini ya, akar 4. Akar 4 itu 2. Kalau yang ini x pangkat berapa adik-adik? X pangkat setengah ya. Ini pangkat 1 tapi di dalam akar kalau dikeluarin jadi x pangkat setengah. Jadi kita abaikan. 7 juga kita abaikan. Nah, yang ini 2x, x-nya pangkat 1. Berarti ditambah 2 alias min 25 per 4. Udah ada ini jawabannya. Kayak gitu adik-adik ya. Gimana? Gampang gak nih? Oke. Sama seperti yang tadi, bentuk tahingga min tahingga juga ada cara cepatnya adik-adik ya. Ada rumus cepatnya. Kakak sekarang mau ngasih tahu adik-adik. Oke, tapi nggak semuanya bisa dikerjakan pakai cara cepat kalau untuk yang ini. Kakak akan memberikan dua jenis ya. Yang pertama, kalau adik-adik menemukan limit x mendekati tahingga, akar dikurangi akar. Oke, akar dikurangi akar yang di dalam akarnya itu paling tinggi x-nya x pangkat 1. Yang ini juga sama, x pangkat 1 yang paling tingginya. Kalau keadaannya seperti ini, adik-adik tinggal ngebandingin aja koefisien x-nya, si A dan si P-nya. Mana yang paling gede? Kalau lebih gede di depan, lebih gede A daripada P, adik-adik gak usah ngitung, jawabannya adalah tahingga. Kalau lebih gede yang belakangan, yang P, gak usah ngitung, jawabannya min tahingga. Kalau sama, A sama P-nya sama koefisiennya, gak usah ngitung juga adik-adik, karena jawabannya 0. Oke, gampang banget nih ya. Oke, ini adalah rumus yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, kunci 3D yang kedua, limit x mendekati tahingga. Mirip nih ya, hanya saja hanya saja di sini yang di dalam akarnya x tertingginya x pangkat 2. Yang di sini x pangkat 2, yang di sana juga x pangkat 2. Oke, sama ternyata kasusnya adik-adik, kita tinggal bandingkan saja angka yang terdepannya, koefisien x kuadratnya ya, bukan yang terdepan, maaf, tapi koefisien x kuadratnya. Mana yang lebih gede? Kalau lebih gede A, jawabannya tahingga. Kalau lebih gede P, jawabannya min tahingga. Kalau sama, itu ada rumusnya adik-adik hafalkan, yaitu B min Q per 2 akar A. B yang ini nih ya, dikurangi Q per 2 akar A. Oke. Ini adalah kunci 3D yang kedua. Nah, pertanyaannya sekarang Kak, gimana kalau misalkan yang di dalam akarnya x pangkat 3, x pangkat 4, x pangkat 5? Jadi ya, selamat mencoba adik-adik ya, pakai kali sekawan. Kenapa kakak kasih rumus yang ini? Karena dua yang ini paling sering muncul di soal-soal. Oke, ya kita coba sekarang bagaimana kalau mengerjakan soal yang tadi dengan menggunakan rumus ini. Oke. Jadi gini adik-adik ya, kalau misalkan ada soal seperti ini, nah kita mau pakai rumus yang rumus cepatnya nih. Ini bentuk yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Oke, ini adalah bentuk yang kedua. Tapi Kak, ujungnya itu bukan akar. Nah, kita paksain dia menjadi akar. Oke, langkah pertama, dari soal seperti ini, adik-adik harus menjadikan seperti ini dulu. Harus disatuin dulu, harus dijadikan dua suku dulu ya. Harus ada kurung, keluarin minusnya. Oke adik-adik ya, berarti di sini tinggal kita akarin dan dikuadratin. Nah, siang ininya ya, si suku yang keduanya tinggal kakak akarin dan dikuadratin. Karena akar dan kuadrat itu sama adik-adiknya, jadi saling menghilangkan maksudnya. Jadi saling menghilangkan, jadi itu sah untuk dipakai. Oke,
Berarti kalau si suku kedua ini kita kuadratin tapi di dalam akar, si soal ini dia menjadi, kakak tulis sama dengannya di sini ya, limit X mendekati tak hingga, yuk kita tulisin lagi, akar 4X kuadrat min 5X plus 7, oke, dikurang akar. Nah, dikurangi, siang ininya kita akarin dan dikuadratin. Akar, kuadratnya adalah, berapa kuadratnya adik-adik? Tadi udah kita hitung yang ini ya. 4X kuadrat plus 20X, kemudian plus 25. Oke. Nah, kalau udah bentuk seperti ini, kelihatan jelas dia mirip atau persis dengan rumus yang kedua ini. Oke? Berarti adik-adik harus tahu A, B, C, dan PQR-nya. Kita bandingkan A dan P-nya. Berapa A dan P-nya? Ternyata sama-sama 4. Karena sama, maka katanya rumusnya adalah B dikurang Q per 2 akar A. B. B-nya siapa B-nya adik-adik? A, B, C. B-nya adalah min 5. Jadi minusnya dibawain ya. Min 5B min Q. PQR. Q-nya 20 per 2 akar A. A-nya 4. Jadi jawabannya min 5 dikurangi 20 min 25 per akar 4 itu 2. 2 dikali 2, 4. Sama jawabannya. Gimana adik-adik? Gampang kan ya? Oke. Baiklah. Ini adalah bentuk tak hingga min tak hingga dan udah selesai adik-adik ya. Tapi kakak mau ngasih satu contoh terakhir lagi aja. Ini contoh yang suka keluar di SBMPTN atau SNMPTN nih. Contohnya kasus ya. Tapi karena papan tulisnya udah penuh, kakak mau hapus dulu sedikit ya. Oke, inilah contoh yang keduanya adik-adik ya. Ya kita lihat. Limit X mendekati tak hingga akar bla 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 dikurang akar bla 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 dikurang akar bla bla bla. Ada 3 suku dan ketiga-tiganya ada di dalam akar. Artinya apa? Yang dua ini nggak bisa kita satuin dong ya. Oke. Nah, untuk jenis soal seperti ini sebetulnya ada triknya adik-adik ya. Yang pertama, si soalnya itu adik-adik identifikasi depannya ini. Oke. Si 9, si 4, dan si 1-nya. Sama kakak, semuanya ini kakak kurangi 3X, kemudian kakak tambah 2X, dan kakak tambah X. Coba perhatikan, min 3X tambah 2X tambah X berapa? Habis ya. Artinya si soal ini kakak tambah dengan 0, artinya nggak akan ngerubah soalnya. Si 0-nya kakak ubah menjadi seperti ini. Kakak dapat dari mana angka 3, 2, dan 1-nya? Itu dapatnya dari sini. 9 diakarin jadi 3. 4X kuadrat diakarin jadi 2X, X kuadrat diakarin jadi X. Yang asalnya plus jadi min, min jadi plus, min jadi plus. Oke? Nah, kalau udah kayak gini gimana? Limit X mendekati tak hingga. Oke, maaf ya kakak nulis limitnya kayak gitu. Sekarang kakak susun adik-adik ya. Jadi kita punya akar 9X kuadrat tambah 2X min 1. Dikurang, nah si 3X-nya kakak taruh di sini, tapi akan kakak akarin dan dikuadratin. Jadi akar 9X kuadrat. Oke. Kemudian yang plus 2X-nya kakak taruh di sini, jadi plus akar 4X kuadrat. Dikurang, oke, akar 4X kuadrat plus 2. Satunya lagi, tinggal yang X kuadrat dengan yang ini ya. Yang kita taruh yang plus duluan, berarti tambah X. Si X-nya kakak ubah menjadi akar X kuadrat. Kemudian dikurang akar. Nah, yang ininya kita tulis, maaf ya, nggak cukup. X kuadrat plus 2X min 1. Yo, berarti kalau udah kayak gini gimana adik-adik? Kita tinggal lihatnya dua-dua. Yang ini dulu, kemudian yang ini, dengan yang terakhir yang ini. Kalau kita ngelihat yang pertama, pasangan yang pertama ini koefisiennya sama. Pasangan yang kedua koefisien depannya sama. Pasangan ketiga juga sama. Artinya kita bisa pakai rumus apa adik-adik? Bisa pakai rumus B min Q yang tadi ya. Per 2 akar A. Pakai rumus yang ini. Kakak kotakin deh yang tadi ya. Oke. B min Q per 2 akar A untuk masing-masing pasangan ini. Oke. Jadi maaf. Jadi kakak nggak tulis lagi limitnya ya. Kita langsung jawab di sini. Berarti sama dengan B min Q yang pertama. Berarti B-nya 2. Dikurangi Q-nya, di sini cuma ada P doang, berarti Q-nya 0 per 2 akar A-nya 9. Oke, kemudian ditambah, sekarang dari pasangan yang kedua, B-nya di sini nggak ada, cuma ada A doang, berarti 0. Dikurangi Q, Q-nya berapa di sini adik-adik? Ini P, Q-nya 2, bukan, ini si 2 itu adalah R-nya, Q itu adalah koefisien X ya. Karena nggak ada X-nya berarti Q-nya juga 0 per 2 akar A-nya
4. Oke, pasangan terakhir B-nya nggak ada berarti 0 dikurangi Q-nya PQR. 2 per 2 akar A-nya 1. Oh, udah deh tinggal kita hitung. 2 per akar 93, 3 kali 2, 6. 2 per 6 ditambah 0 dikurangi 0, 0. 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Ditambah 0 kurangi 2, min 2. Min 2 dibagi 2, min 1. Jadi hasilnya 1 per 3 dikurang 1. Oke, berapa tuh 1 per 3 dikurangi 1 adik-adik? Jadinya min 2 per 3. 3-nya dikali ke atas ya, 3 kali 1, 3. 1 dikurangi 3, min 2 per 3. Oke, udah deh gitu jawabannya adik-adik ya. Ini soal ini suka muncul nih di tes-tes kayak SBMPTN atau tes-tes masuk ke universitas. Oke, nah mudah-mudahan apa yang kakak paparkan ini bisa membantu adik-adik ya. Dari awal sampai sini mudah-mudahan bisa membantu adik-adik buat belajar limit di rumah. Oke ya, atau juga membantu pelajaran di sekolah nih. Oke, kakak cukupkan aja sampai di sini pelajaran limit. Oke, bahasan limit dari kakak, dari Bimbel Tridaya Online. Mudah-mudahan bisa membantu adik-adik ya. Jangan lupa kalau misalkan adik-adik ada yang mau ditanyakan atau misalkan adik-adik punya kesulitan di PR atau apa, adik-adik bisa membuka bimbeltridaya.com. Oke, di sana kita ada forum untuk tanya jawab, adik-adik bisa bertanya dan kita akan menjawabnya. Oke, dan itu forumnya gratis lah ya. Oke, baiklah, kakak cukupkan sampai di sini saja. Kita ketemu lagi di lain waktu. Dadah.